Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyadi, nomor NIM 0526109994. Prodi Sistem Informasi UPDJJ UT Bandung, mata kuliah Jaringan Komputer. Nah, sekarang saya mencoba mempraktekkan tugas kedua dari Jaringan Komputer. Nah, di tugas kedua ini terdapat 20 poin yang harus kami coba praktekkan. Pertama kita coba buka mantunya. Selanjutnya kita mempraktekkan poin yang nomor 1. CD adalah berfungsi untuk mengubah direktori aktif di command prompt. Selanjutnya ke poin nomor 2. CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar command prompt, yang dimana teks yang sudah muncul dari awal, setelah kita lakukan klik CLS, maka teks yang pertama muncul akan hilang. Selanjutnya kita coba mempraktikkan CLS slash peralatannya. Clear the script. Ini berfungsi untuk membantu atau memperintahkan CLS menunjukkan sintak, opsi, dan deskripsi singkat tentang cara menggunakan CLS. Selanjutnya kita masuk ke poin nomor 4. Here slash peralatannya. Oke, nah poin 4 sudah muncul, yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan bantuan untuk perintah dir. Nah, ini menunjukkan bantuan untuk perintah direktori memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Selanjutnya kita masuk ke poin nomor 5. Poin nomor 5 adalah IP config. IP config ini berfungsi untuk menampilkan konfigurasi jaringan dasar, menunjukkan informasi IP address, subnet mask, dan default gateway untuk setiap jaringan yang aktif. Selanjutnya poin nomor 6. Poin 6 adalah ipconfig/a. Nah, ini kontennya hampir sama dengan poin nomor 5, yang dimana menampilkan detail lengkap konfigurasi jaringan. Namun di sini lebih detail memberikan informasi termasuk MAC address, DHCP server, DNS server, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke poin nomor 7. ipconfig slash tanda tanya. Nomor 7 ini dia berfungsi untuk membantu perintah config, menunjukkan semua opsi yang tersedia seperti release, renew, plus DNS, dan lain-lain beserta fungsinya. Nah, ini itu DNS config beserta fungsinya. Selanjutnya masuk ke poin nomor 8. ipconfig release. ipconfig release berfungsi untuk melepas alamat IP yang diperoleh dari DHCP, menghapus IP address saat ini dari adaptor, memaksa sistem untuk meminta IP baru. Oke, kita masuk ke poin nomor 9. ipconfig slash
renew. Mesin LAN ini dia berfungsi untuk memperbarui alamat IP dari DHCP server. Oke, selanjutnya masuk ke nomor 10. IP config slash plus DNS. Oke, window IP konfigurasi success plus DNS reservoir change. Nah, di sini dia berfungsi untuk menghapus cache DNS server, membersihkan semua entry DNS cache lokal berguna untuk memperbaiki error DNS. Misalkan saat web tidak bisa diakses karena IP address yang sudah kadaluarsa. Selanjutnya masuk ke nomor 12, IP config register DNS. IP config slash register DNS. Nah, berfungsi untuk mendaftarkan ulang nama komputer ke DNS server, memaksa komputer untuk memperbarui catatan DNS di server berguna jika ada pembaruan API atau konfigurasi jaringan. Oke. Selanjutnya ke poin nomor 13. Ping. Nah, ping ini menguji untuk konektivitas jaringan ke perangkat lain, mengirim paket ICMP echo request ke target IP dominan atau mengukur waktu respon Contoh ping google.com mengecek apakah bisa terhubung dengan Google. Kita coba ping google.com. Nah, saat ini komputer kami sudah terhubung dengan jaringan internet, maka pada saat kita ngeping ke google.com akan mendapatkan respon. Selanjutnya poin ke nomor 14, Edge Start. Netstat menampilkan koneksi jaringan aktif, port listening, dan statistik. Nah, menunjukkan koneksi TCP atau UDP yang sedang berjalan, start spot, dan proses yang menggunakan jaringan. Opsi umumnya Netstat strip A semua koneksi port, dan Net strip AN menampilkan nomor port bukan nama layanan. Oke, selanjutnya masuk ke poin 15, track share. Tracker ini dia berfungsi untuk melacak rute jaringan yang datang ke target, menunjukkan jalur yang dilalui paket data dari komputer ke target IP dominan termasuk setiap hop router dan waktu respon, contoh tracker2.com. Kita coba tracker2.com. Di sini kita mendapatkan alamat IP google.com-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin 16, path ping. Path ping ini dia berfungsi untuk kombinasi ping dan tracer untuk analisa rute. Nah, di sini analisa rutenya ada. Rute lalu mengirim paket secara berkala setiap hop untuk menghitung latensi dan paket loss. Selanjutnya kita masuk ke poin 17. NS loop
lookup, NS lookup, dia berfungsi untuk query DNS untuk mencari informasi domain. Digunakan untuk mencari IP address dari domain. Forward lookup atau domain IP dan IP server lookup. Contoh NS lookup google.com, mencari IP Google. NS lookup google.com. Lalu di sini kita muncul hasilnya untuk mengetahui query DNS dari Google. Selanjutnya poin ke-18. Net berfungsi untuk shell, untuk konfigurasi jaringan. LAT command line yang powerful untuk mengelola pengaturan jaringan. Contoh net interface, show interface, menampilkan daftar adaptor. Selanjutnya poin ke nomor 19. Root. Root ini berfungsi untuk menampilkan mengelola tabel routing IP. Di sini routingan IP-nya. Oke. Selanjutnya kita coba ke poin nomor 20, poin yang terakhir adalah net. Net ini berfungsi untuk mengolah sumber daya jaringan, user, grup, share, dan lain-lain. Perintah berguna untuk administrasi jaringan. Contoh net user. Kita coba simulasikan net user. Di sini tujuannya usernya ini atas alatnya dari Bing Riyadi. Lalu net share. Nah, net share ini dia menampilkan lembar laturnya ada beberapa partisi C, T, E, dan F. Lalu net user use kit slash server slash folder. Oke, sekian, terima kasih atas praktek tugas dari jaringan komputer. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Semoga praktek kami bisa diterima dan bisa dimaklumi atas lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.